ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayak pasar malam. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa mawala. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Shadaqallahul azim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man taraka sholatal khamsa 'amdan muta'ammidan kutiba ismuhu fi babi nari jahannam. Al hadis. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidina wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul mukarramin, para kiai, para alim ulama, juga tokoh masyarakat, bil khusus lingkungan Peru pesona alam, juga yang sangat saya muliakan segenap para kesepuhan sedesa Pematang. Mudah-mudahan beliau mendapatkan rahmat barokah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga yang sangat saya muliakan aparatur pemerintah beserta jajaran, Bapak Kepala Desa Pematang, Ketua BPD beserta jajaran, juga yang sangat saya muliakan para Ketua RW, Ketua RT, tak lupa pula yang sangat saya muliakan mantan Bapak Kepala Desa, Bapak Muslim, yang alhamdulillah semuanya mudah-mudahan mendapatkan rahmat barokah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak lupa pula yang sangat saya banggakan panitia penyelenggara perayaan pengajian Jamiatus Zuhur sekaligus bertepatan di bulan Rajab. Mudah-mudahan panitia diberikan pahala yang berlipat ganda karena pesona alam perdana ikut dalam pengajian Jamiatus Zuhur. Satu, saya bangga
Yang kedua, terkesan begitu keluar dari Bapak Ustadz Muhyiddin, Pak Guru, disambut dengan luar biasa. Tapi sayang rombongan emak-emak. Begitu nyampe ke sini, emak-emak bertepuk tangan. Wajar dari saya. Alhamdulillah. Kemudian juga yang sangat saya muliakan kepada segenap jajaran BKM Mushola Al Hikmat, pembawa acara, para qori, bapak-bapak, ibu-ibu hadirin jamaah yang berbahagia. Bekaniki kita ikut ceramah bahasa Indonesia. Anak usulan, Baji jangan pakai bahasa Jawa semua, banyak yang nggak ngerti. Woi, berarti wong pematang peningkatan. Biasa ngomong Jawa, ngomong Indonesia. Tapi tidak jadi soal. Bahasa adalah sebuah pemersatu. Bahasa adalah alat komunikasi. Biar kita saling memahami satu dengan yang lain. Jangankan dengan tetangga, laki-laki, suami istri, orang ngomong mau nyambung. Walaupun ada kadang waktu tertentu yang nggak boleh ngomong. Malam kalau ngomong takut anaknya bangun. Jadi orang ngomong maning kejulitan dan cewel-cewelan. Saya kira dua-duanya sudah saling memahami. Nah kemudian Bapak Ibu hadirin jamaah yang berbahagia, dalam kesempatan di pagi menjelang siang kita dikumpulkan di tempat yang mulia, di halaman Mushola Al Hikmat. Mudah-mudahan duduknya kita di tempat ini jadi catatan amal ibadah. Alhamdulillah. Siapa Bu? Masya Allah. Di bulan Rajab ini orang kalau melakukan kebaikan, kata Rasul pahalanya 70 kali. Tapi kalau di bulan Sya'ban 700, di bulan Ramadan 1000 kali lipat. Jadi kalau hari ini Pesona Alam mengadakan pengajian, itu hakikatnya sama dengan 70 kali pengajian. Baca Yasin 1 kali sama dengan 70 kali baca Yasin. Baca sholawat Nabi 1 kali sama dengan 70 kali baca sholawat Nabi. Sholat 1 rakaat sama dengan 70 kali rakaat. Tapi itu kebaikan, yang jeleknya pun sama. Ngomongaken wong sepisan bulan Rajab 70. Ngomongin tetangga sekali 70. Jangan pengen yang enaknya saja, yang gak baiknya pun 70 kali. Cemberut ke suami tadi pagi sekali 70. Muring-muring lagi. Kata suaminya, ada apa engkau cemberut wahai istriku? Si istrinya jawab, iya besok kan acara Kang, bener pengajian, tapi kan anak-anak mah nggak tahu besok banyak pedagang, jajan harus. Berhubung tanggung bulan, suaminya pun diem, sama-sama diem. Tapi alhamdulillah, walaupun bagaimana, insya Allah satu desa Pematang ini kita sekeluarga, satu Pesona Alam ini kita satu saudara. Karena umat Islam hakikatnya satu saudara, satu akidah, satu agama. Insya Allah nanti di akhirat akan masuk surga bersama-sama. Amin. Kenceng rezeki. Ibu bapak hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, karena memang berkaitan dengan bulan Rajab, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berjalan berdua dengan seorang sahabat. Ketika itu berjalan-jalan, lewatlah di sebuah area pekuburan. Ketika lewat di area pekuburan, Nabi yang sedang berjalan dengan sahabat kemudian berhenti. Ketika berhenti, Nabi duduk terdiam.
sambil terdiam tertunduk, Nabi mengeluarkan air mata sambil menangis. Maka sahabat bertanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah, ma yubkika? Apa yang menyebabkan engkau menangis wahai Rasul? Tadi kita jalan ngobrol biasa, tersenyum biasa, tapi ketika lewat kuburan ini engkau berhenti, duduk, tertunduk, menangis, mengeluarkan air mata. What happened?" Orang arti kita gagal. Ayah itu kenapa bisa terjadi? Apa jawab Nabi? "Wahai sahabatku, di alam kubur ini, di area pekuburan, di dalamnya jenazah mayit sedang disiksa oleh Allah, sedang disiksa oleh malaikat, sedang dipukuli oleh malaikat. Suaranya jelas terdengar, minta tolongnya terdengar, ceritanya terdengar, karena Nabi diberikan kelebihan oleh Allah, mampu mendengar suara jeritan orang yang sedang disiksa di alam kubur. Lalu Nabi menyambung bahasanya, andaikan saja yang di dalam kubur ini dulu waktu hidup di dunia pernah puasa Rajab 1 hari saja, maka mereka tidak akan menemukan siksa kubur. Jangan amin, puasa aja belum. Amin kok kenceng-kenceng. Amin. Pak Haji, berapa hari puasanya? Gak usah sebulan, 27 hari. Wis keliwat Pak Haji, wis pertengahan. Ya sudah 20 juga sudah gak sempet lah. Maklum kami karyawan, pikiran pusing, kalau perut lapar makin stres. Ya wis 10 dina. 10 juga masih ngumpet Pak Haji, mikir setoran motor listrik. Oh ya wis 7 hari. 7 hari masih ketelimbang. Boleh 3 hari. 3 hari juga gak kuat kayaknya Pak Haji. Sehari juga gak kuat, mati be. Minimal 1 hari puasa di bulan Rajab, Allah bebaskan dari siksa kubur. Cuma untungnya model kita nggak mampu diberikan mendengar orang yang sedang disiksa di kubur. Kalau ibu bapak bisa dengar orang yang disiksa di kubur lewat kuburan, nggak mungkin berani. Yang dengar itu Allah kasih cuma hewan sama binatang, ayam, kambing. Kalau lewat di kuburan kaget mencelak, itu berarti mendengar orang yang sedang disiksa di kubur. Pak Haji, kalau lewat ke kuburan bagaimana? Ada aturan lain. Assalamualaikum ya ahlal kubur, antum lana salam wa nahnu bikum insyaallah ta'ala lahiqun. Kita orang hidup lewat kuburan ada salam. Orang yang mati saja kita bacain salam, apalagi orang yang sama-sama hidup. Cuma tolong diawasi, diperhatikan. Banyak penceramah salah kaprah. Begitu penceramah ngomong assalamualaikum, yang hadir diam, yang hadir mati apa hidup, itu salah. Baca salam itu kalau 1 lawan 1. Saya lewat bawa motor, ada ibu pesona alam lagi duduk di depan nungguin ojek. Assalamualaikum, ibu gak jawab 1 orang itu berarti dosa. Tapi kalau banyak begini gak jadi sopan. Saya baca salam, ada 200 orang hadir, yang jawab 1, yang 199 dapat pahala. Saya salam assalamualaikum, yang jawab 1, yang lain sibuk lihat WA, yang lain sibuk narik-narik anaknya, yang lain sibuk lihatin konsumsi dibagikan, yang lain sibuk ngomongin orang.
tetap saja yang jawab 199 orang sisanya tetap mendapatkan pahala. Alhamdulillah. Satu. Yang kedua, orang baca salam itu nggak boleh didahului kalimat yang lain. Sekarang sudah mulai masuk nih di kita, orang baca salam baca bismillah dulu, itu nggak boleh. Bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum, nggak ada dalilnya. Nggak boleh orang mau baca salam bismillah dulu. Apa yang diucapkan? Yang terhormat, yang terhormat, yang terhormat, baru assalamualaikum. Eta budak ke ngaji. Makanya nggak usah berdebat, saya hanya dengar saja senyum. Oh, orang ngaji. Ya kalau orang nggak ada ilmunya diajak debat percuma. Kasih dalil begini, orang lagi marah, lagi benci, diladenin, nggak ada ujungnya. Tetangga lagi benci sama teteh, berangkat. Kalau teteh diem, nggak akan selesai 3 bulan. Coba kalau lagi marah-marah tetangga, tetehnya berangkat pergi, sampai sembuh marah, selesai urusan. Suami istri pun begitu, suami lagi marah, ibu jangan duduk, yuk masuk kamar. Buka pintu, gorden dibuka, dandan yang manis, siap posisi PW, posisi wena. Begitu masuk mau marah nggak jadi, ada ceritanya loh. Pengen tahu nggak? Tahu saja apa tahu banget? Banget ya, ya milenial punya begini. Bu, ibu, dulu ada seorang jawara. Jawara itu nakal, senakal-nakalnya jawara dulu sama ustadz, sama kiai masih nyambung. Maling dulu dengan maling sekarang beda. Orang nakal dulu dengan orang nakal sekarang beda. Wong bengen itu sanajan nakal, tapi nih ustadz masih ngehormati. Mau nyolong maling sekalipun itu nyolongnya pilih-pilih. Kalau punya ustaz maling nggak jajan. Hei, udah sampai dek kiai, aja. Walah. Itu bebek siapa? Bebek ustaz, jangan dicuri. Kenapa? Walah. Nakal tapi masih nurut. Orang sekarang kelihatannya nurut, punya nakal. Apa yang pakai jilbab ini perempuan bener semua? Aduh. Atau senyum gak ke saya, ke suami cemberut udah 2 hari. Aku tahu apa yang kau lakukan. Ya, apa sih nganggung peci itu yang bener kabeh? Apa yang pakai sorban orang bener semua? Belum tentu. Ini dohiri ya. Nah zaman dulu ada orang nakal jawara, telok sholat, telok ngaji, gak pernah ibadah, nakal. Ke suami apa ke istri galak, ke tetangga galak. Yang dibawa golok panjang, warisan anu dicio mas meureun. Golok sakti kemana-mana bawa golok andalan. Ini kata si jawara, nih neng, iya golok, jangan diapa-apain ya, takut rusak. Si akang badai ke sawah, saya mau ke sawah. Ini golok awas kalau sampai rusak, kamu yang aku gebukin. Iya, maklum perempuan menurut kayak perempuan pesona alam, asal tanggal muda senyumnya lebar, tanggal 2 merenggut ban. Begitu berangkat ke sawah ternyata goloknya nggak bisa dijaga sama istrinya untuk motongin kayu sampai rusak. Ada yang ngasih tahu tetangganya, Kang, golok kakang sekarang hancur. Kenapa? Istri kakang buat bikin apa, motongin kayu. Marahlah sang jawara dari sawah, langsung lari marah-marah di jalan. Setan kurang ajar, istri tolol dan sebagainya, terus marah-marah. Ketemu tak tabok, tak tonjok, tak sepak. Berhubung perempuannya punya politik, dia dengar suaminya marah dari jauh, masuk kamar, dandan, buka pintu kamar, ngangkang narukan lawa.
Begitu suaminya masuk, dirapi-rapikan, mana istriku? Tak tempini, tak tabok, tak tonjok sirah. Begitu buka pintu kamar, pijet tak tonjok sirah. Marah jadi adem. Ternyata laki-laki itu begitu, Bu. Gampang, gak usah marah. Pengen punya apa-apa, rayuan dipakai. Tetangga beli sepeda listrik, ibu belum. Ngomong ke suami baik-baik, tapi sambil diusap-usap. Papa, apa? Malam ini gimana? Oke. Selesai, sudah kembali ngomong. Ibu, itu tetangga warnanya kuning loh sepeda listriknya. Saya pengen yang biru saja. Walaupun begitu gak punya duit, kalau servisnya selesai dia gak marah. Tapi jaja lagi makan ngomong kang tunggu sepeda listrik, saya terus suruh dia. Orang mikir ya, cicilan motor duduk peraga, iki jaluk mana? Jadi ada begitunya. Sehebat apapun laki-laki, mohon maaf, bapak-bapak aja belagu-lagu. Sehebat apapun suami, maaf, kalau hidup dunia tanpa wanita, hidup ini hampa. Gati waktu dusun konon. Jadi artinya kenapa? Pendamping pertama itu istri kita. Pendukung pertama itu istri kita. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Isra Mi'raj, diisrokan dan dimi'rajkan oleh Allah, maka itu yang paling pertama ditunjukkan adalah wanita. Rasul naik buruk, dipanggil sama perempuan tua, ya Muhammad, ya Muhammad, ya Muhammad. Tapi Rasul tidak menoleh, lurus, jangan menoleh Rasul, kata Jibril. Setelah jauh lewat, Nabi nanya, Jibril, itu siapa panggil-panggil saya, suara perempuan? Kata malaikat Jibril, itu perempuan tua, nenek-nenek, itu gambaran dunia, semakin tua semakin genit. Dunia kan begitu, Bu ya, makin kesini makin tua, menjelang kiamat bangunan ada di mana-mana. Ini dulunya sawah jadi perumahan, itu dulunya jalan hancur jadi bagus, semua jadi bagus, bersolek alam dunia. Ini ciri sudah tua. Ternyata kemanusiaannya pun begitu, sudah semakin tua semakin bersolek, pengen tetap jadi muda, nggak mungkin. Dipoles kanan kiri nggak mungkin, alisnya dicukur haram. Perempuan tolong alis jangan dicukur, apalagi pagi-pagi kalau disulam bagaimana? Pakai anu aja, solan sepatu. Berani tampil apa adanya. Sekarang perempuan tuh mohon maaf, pemuda laki-laki manipulasi. Wanita sekarang tuh perlu kepura-puraan, beda dengan cantiknya wanita dulu, asli beauty natural. Hahaha, kan coras ya itu. Cantiknya alamiah. Lihat nenek-nenek kita, ibu-ibu kita dulu, karena mereka sering bergerak. Mau masak, cari beras dulu, cari gabah dulu, padi dulu, ditutup bareng-bareng kalau di kampung. Sambil sholawatan, sholatullah, salamullah, beri nutukan menghancurkan padi jadi beras. Makanya orang dulu perempuan itu kecil-kecil, tapi kenceng-kenceng, muntel-muntel, ngekenyang. Orang sekarang gede-gede tapi boyor, gampang kena penyakit, kemana-mana manja pakai motor. Orang dulu kemana-mana jalan kaki, olahraga, sekarang dimanjakan. Masak aja sekarang sambil enjoy, gua pakai alat listrik. Masak magicom, pasang colokan, masuk air, masuk beras, tutup, nutup, bari masak, ganti handphone. Benar.
goreng juga sambil goreng handphone di samping, goreng tahu, goreng tempe sebelahnya begitu mancing akan seliru itu tempe handphone sing digoreng. Nih penyakitnya mau kemana-mana kok Pak Kiai tahu aku ngerapi kita di gebek konon kena racun dacak ngomong kok nanggai kopi iya jadi alamannya handphone yang dipegang ini namanya dajjal kecil. Apa Bu? Dajjal kecil kalau tidak mampu menggunakan sebaik-baiknya yang banyak nganggur. Masa sih tua-tua main lato-lato di TikTok? Ini penyakit lato-lato ini luar biasa. Kemana-mana, jangankan ibu, saya punya cucu umur setahun perempuan itu pandai main lato-lato. Assalamualaikum, saya kira lebih baik ibu gak usah main lato-lato lah. Ada kok punya sudah 2 lato-lato sama bapak. Bu, jadi makanya akan saya sampaikan sekarang Bapak Ibu, sebab di Isra Mi'rajkan Rasul itu kenapa? Satu, karena sebelum Isra Mi'raj Rasul diberikan ujian oleh Allah. Apa ujiannya? Wafatnya orang-orang yang terkasih, yang dicintai Rasul dan yang mencintai Rasul. Siapa gerangan? Satu, Siti Khadijah. Siti Khadijah ini janda. Menurut riwayat janda punya anak 3. Menurut yang lain janda punya anak 2. Sudah pernah 2 kali menikah, yang ketiga dengan Rasul. Maka sunnahnya adalah menikah itu harus dengan janda. Kata bapak-bapak ngomong, Pak Haji wis keliwat di rabi segini. Untuk mensunahkan silahkan cari janda. Cocok Pak? Rasanya balik-balik ceramah kepada bubar rumah tangga. Nah, ketika itu Siti Khadijah saudagar kaya, dicintai oleh Rasul, mencintai. Umurnya 40 Siti Khadijah, Rasul umur 25. Maka untuk ukuran laki-laki itu menikah minimal umur 25, karena otaknya sudah semakin stabil, tenaganya sudah semakin kuat, juga emosinya masih sudah terkontrol. Jangan sampai nikah muda gampang emosi, rumah tangga kan senangnya cuma 3 bulan, kesananya pusing. Masih 3 bulan mesra romantis. Nah, Siti Khadijah meninggal dunia, Abi Thalib meninggal dunia, Nabi sedih. Maka tahun itu sebelum Isra Mi'raj disebut tahun penuh duka cita. Nabi sedih, wajar. Siti Khadijah cantik, Siti Khadijah kaya, Siti Khadijah saudagar, Siti Khadijah angkat suaminya luar biasa, Siti Khadijah bantu suami. Harap meninggal, Nabi sedih, wajar. Ibu-ibu meninggal, suami ibu sedih, gak mungkin. Nongkrong di musola Al Hikmat bapak-bapak, contoh istrinya meninggal dunia, senyum. Lagi apa Kang? Leyo. Jarak ini mati, alhamdulillah. Emang boleh nonggon. Disroh tahun diberi mati mereka ini rasanya pelong tidak ada merdeka. Lanang geblek itu. Ini satu. Maka Nabi diberikan ujian, artinya setelah ujian Nabi di Isra Mi'rajkan oleh Allah. Orang itu kalau mau diangkat derajatnya dikasih sulit dulu. Orang itu kalau mau diberikan kebahagiaan dikasih sedih dulu.
Orang itu kalau mau diberikan keberhasilan harus kerja keras dulu. Ibu pernah sekolah? Wajahnya kok enggak ya? Dulu waktu kita sekolah SD, inget deh, kalau mau masuk SMP kan ada ujian. Kalau ujiannya lulus, dapat nilai evaluasi murni, kemudian dapat ijazah bukti lulus setelah ujian, baru naik tingkat masuk SMP, bisa diterima kalau punya ijazah SD, ijazah bukti lulus ujian. Ujung-ujung ada orang pengen masuk SMP, dia nggak sekolah SD, dia nggak bisa. Hidup pun begitu. Kalau mau diberikan oleh Allah kebaikan, diberikan ujian dulu. Kuncinya sabar. Rasul begitu sedih, ditinggal oleh istri, ditinggal oleh pamannya, yang kemana-mana. Di mana beliau berada? Di pinggir Ka'bah, namanya Hijir Ismail. Nabi tafakur merenung. Jadi bapak-bapak lagi pusing, datangnya ke musola. Jadi kalau ada orang yang rajin ke musola, itu ciri lagi pusing. Lagi kuat ke masjid. Jangan cari pelarian yang lain. Lagi pusing, larinya ke tempat-tempat yang enggak bagus. Pegang kartu, main judi. Lagi apa Kang? Lagi kuat. Itu bukan penyelesaian tapi makin pusing. Mudah-mudahan ibu pesona alam khususnya umumnya sedesa pematang jadi perempuan seperti Siti Khadijah. Ada suami sedang duduk di teras rumah, datengin samping duduk, usap-usap punggungnya, pegang lehernya, cekek. Sambil diomongin, uang jangan lama, durung bayar rumah ini. Tapi Siti Khadijah diam duduk menghibur. Nabi, kenapa kau bermurung durja? Mikirin umat. Jangan sedih, Allah bersama kita. Jadi penasehat, karena istri itu bukan sebatas pemuas nafsu, tapi perempuan itu sebagai teman suami, sebagai kawan suami, sebagai sahabat suami, sebagai tempat curahan isi hati. Jangan sampai suami ibu curhatnya ke perempuan lain. Berikan kesempatan, lagi pusing suami diam dihibur. Apa sih yang sedang kau lakukan? Toh aku terima apa adanya. Sejak menikah sampai sekarang gak pernah menemukan kesenangan dan apapun, tapi aku terima. Sudah, jangan kau pikirkan wahai suamiku, aku setia di sampingmu, asalkan kau jangan pindah ke hati perempuan lain. Pernah begitu? Lah yang orang itu baik, ropek. Perempuan harus sensitif. Laki-laki itu paling hebat kalau dia dipuji. Perempuan itu paling hebat kalau dituruti. Ada keseimbangan, yang satu pengen dipuji, yang satu pengen dituruti. Ini kadang-kadang bertabrakan kalau tidak punya pondasi sabar. Si istri pengen begini, suami pengen begini, maka adalah solusinya sering komunikasi. Kecuali kalau di kamar tidur, tolong jangan ngobrol, ujungnya itu kata. Wis masuk kamar diem, ilmunya ilmu maling, meneng di maling pola ngomongin, tapi tangan yang kerja. Kalau masuk kamar ngobrol dulu, ujungnya pertengkaran malam-malam terjadi. Serok di belakang. Nom sehat, alhamdulillah. Tadi pagi di mana aja sih pulangnya? Kok jam 6 kan bisa jam 5 pulang? Kagok ketemu temen apa temen? Padahal bercanda, ujungnya marah suami. Gak percaya kamu? Wis tukar orang sidak kelonan. Naudzubillah ini. Kok Pak Haji tahu pengalaman? Maka diajaklah Isra Mi'raj oleh Allah untuk menghibur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Ibu-ibu tuh begitu, bapak-bapak pesona alam, ingat nih dengerin. Udah jenuh tiap hari ngurusin rumah, bener bu. Tiap hari capek. Saya lagi di provokator sekarang. Sekali-kali dong istrimu kau ajak jalan-jalan. Sekali-kali dong istrimu ajak makan di luar. Di restoran yang gak usah mahal-mahal tapi romantis. Ada waktu yang berkualitas, bisa komunikasi. Pak Haji begitu? Ya, saya lagi belajar. Sebulan sekali, alhamdulillah. Nanti nih menjelang Roa, saat Rajab aja selesai, bulan Roa tanggal 1 saya udah mulai ngobrol sama istri. Mama, ada apa ayam beb? Orang percaya bocah ini asli loh. Kita makan di luar yuk, mau anak-anak kumpul yang di pesantren lagi pulang. Yuk, rumah makan mana? Yang mana aja? Mau Sari Kuning, mau di mana? Mau di mana? Kakak punya duit, kata istri. Ada, kan sama Raja penuh. Lah ya, bu pesona alamnya malah kadar orang. Tuh makan enak, senyum, lihat anak, lihat istri makan, ya Allah, nggak dakil di dapur, nggak dakil nyuci baju, nggak lusuh ketika di kamar tidur atau apalah, ketika keluar di rumah makan di luar. Ini ajaran agama. Sekali-kali makan di luar, komunikasi, bercanda, lihat anak jalan. Siap bu? Habis nanti kita demo suami kita. Tuhan orang bentar satu. Yang kedua, apa sebab Isra Mi'raj? Karena memang yang kedua itu doa langit diijabah oleh Allah. Langit iri sama bumi, bumi sombong dengan langit. Dalam kitab disebutkan mereka bertengkar, bisa ngomong. Kata si langit yang di atas, bumi kamu di bawah, orang di bawah menghina. Aku di atas, banyak bintang, banyak bulan, ada matahari. Kata si bumi, kamu punya juga itu, aku juga punya pemandangan, gunung, sawah, lautan, samudra yang biru, gunung yang menjulang tinggi, hamparan luas tanah yang bagus. Oh gak bisa, kata langit, aku punya Baitul Ma'mur, tempat pelawak malaikat. Kata si bumi jawab lagi, aku juga punya Baitullah, makanya Ka'bah itu ada dua. Ka'bah ada satu di langit, satu di bumi. Yang di langit namanya Baitul Ma'mur, yang di bawah namanya Baitullah. Kalau ditarik benang itu lurus, kata kitab. Yang jawab di langit malaikat, yang jawab di bumi para manusia. Maka itu Bapak dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di Baitullah, Ka'bah. Ketika itu Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, langit sombong lagi. Aku punya surga. Kata bumi jawab, aku juga punya yang mulia, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Begitu bumi ngomong Nabi Muhammad, langit kalah, nangis ke Allah. Ya Allah, tolong naikkan hambamu yang mulia ke tubuhku agar aku mendapatkan kemuliaan dan keberkahan. Biasanya begitu orang kalau di atas tuh sombong. Langit kan begitu, di atas manusia juga begitu, lagi di bawah halus, sudah di atas lagi belum jadi apa-apa sopan, udah jadi apa-apa sopan. Lagi miskin halus sopan, selem-selem, tapi udah kaya ya enggak kan? Nanti sebentar lagi banyak orang pada ngaku-ngaku saudara menjelang 2024. Gambarnya dipasang di pantai, gambarnya dipasang di kuburan-kuburan. Emang yang nyoblos bohong. Kenapa mereka pasang gambar? Nah, pengen dikenal. Orang-orang alam,
tawar sudah nggak butuh gambar lagi, ternyata tengok ke kanan lebih ganteng fotonya. Masih glowing, itu mereka ya close up. Ya. Tuh orang kalau sudah di atas biasanya sombong, kalau nggak punya ilmu. Dulu sebelum jadi apa-apa sering berkunjung pengajian kemana-mana, ngaku kenal nanti ponakan saudara ngaji yuk pengen milu, wis jadi orang marah-marah. Wila kita jadi mak harus ngaji baik. Bohong. Langit ngomong langit. Ibu-ibu pengajian, ayo jangan kumat-kumat. Saya pakai sorban, sudah biasa. Saya pakai peci, sudah biasa. Saya pakai sarung, sudah biasa. Sekarang musim orang kumat-kumatan, seperti peci dipoto. Yang nggak pakai sorban, ini penyakit. Ibu nggak boleh begitu, kita nggak boleh begitu. Kita miskin tetap sopan, kita mampu tetap sopan, nggak pernah berubah. Kang, dulu kan kakak rumahnya kecil, sekarang gede ya. Alhamdulillah, doa teteh bisa begini, usaha lagi jalan, semoga berkah. Insya Allah teteh juga nanti sama seperti saya doakan. Yang sombong kan nggak begitu. Teteh rumahnya kecil dulu, sekarang kan sudah bagus gede. Bila iyalah. Usaha. Suami istri mulak-malik. Gantian sama suami, kadang suami di atas, saya di bawah. Maksudnya dia dagang tokonya lantai 2. Bambu. Doalah dijabah, maka Allah perintah malaikat Jibril, "Hei Jibril, tolong engkau turun ke bumi, jemput kekasihku Muhammad sallallahu alaihi yang sedang termenung berpikir diijir Ismail. Tapi kata Allah, sebelum jemput kekasihku, ambil dulu kendaraannya, namanya buruk. Di mana? Di surga Firdaus." Malaikat Jibril masuk ke surga. Ternyata burung itu bukan satu. Di surga itu ada 60.000. Burungnya ada 60. Sedang yang diambil satu. Kan pilihnya pusing. Kalau duduk begini si 200 perempuan, saya milih bisa. Oh itu putih tapi beser. Yang ini mancung tapi agak hitam. Ini sih bagus nih tapi pendek. Oh ini anu kan bisa begitu. Malaikat Jibril masuk ke dalam surga mencari satu ekor yang akan dibawa. Sementara ada 60.000 sedang bernyanyi, putihnya sama, cakepnya sama, cantiknya sama, wanginya sama, semua wujudnya sama, semua di jidat di keningnya ada tulisan Muhammad sallallahu alaihi, ada tulisan. Lah malaikat Jibril masuk ke surga, mana yang aku pilih? Ini cakep, itu cakep, ini cakep, ini cantik, putih, sama semua. Mana yang aku ambil? Muter malaikat Jibril di surga Firdaus. Ternyata dari sekian kelompok buruk yang sedang berbahagia, ada satu yang memisahkan diri, mengasingkan diri di pinggiran dari kelompok yang lain terpisah. Dia tertunduk, badannya kurus, pucat pasi, menunduk meneteskan air mata. Didekati oleh Jibril. Roh, ya buruk. Ada apa, Bril? Apa yang sedang kau risaukan, wahai burung? Yang lain bernyanyi, bersenandung, yang lain berbahagia, tapi kamu bersedih. Begini, Jibril, aku diciptakan oleh Allah ribuan tahun. Di kening kami ada tulisan Muhammad sallallahu alaihi, tapi aku belum tahu mana orangnya, mana wujudnya. Aku rindu ribuan tahun pengen ketemu orangnya. Makan tak enak, tidur tak nyenyak, badan kurus bukan kurang makan, mataku merah bukan karena kurang tidur, tapi hatiku terikat oleh sang kekasih.
lagi ngebual bu gombal bu. Nah kata Bu Jibril berarti buruk ini bener-bener demen yang begini yang dicari. Istri juga kalau demen ke suami tuh begitu, gak mungkin makan kalau suami belum makan, gak mungkin perempuan tidur kalau suami belum tidur. Lain waktu dengan dikit laki bekerja dari pagi sampai sore, yang di rumah mah perlu liter serangga. Bu, kalau candaan sama santri begini mohon maaf yang gemuk-gemuk jangan kesinggung ya. Saya sering bercanda sama santri saya, kalau istri gemuk berarti istri gak peduli suami. Ciri-ciri kurang pati demen sama suami, duitnya dimakan, makannya dimakan, tapi diomongin terus. Benar? Kalau perempuan itu yang baik, perempuan yang ngurus suaminya yang gemuk, ciri-ciri si istri bisa ngurus suami. Pesek des. Jadi kalau perempuan aku demen sama suami tapi gemuk, bohong. Karena makannya makan duluan. Buruk sedih. Ya udah kalau begitu, Buruk ikut aku akan pertemukan dengan kekasihmu namanya Muhammad SAW, karena aku sekarang diperintah oleh Allah untuk jemput beliau, mau dibawa ke langit. Kamu kendaraannya, kamu yang aku pilih karena kamu benar-benar cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Ditarik tuh, angkat itu Buruk sama Jibril, senangnya luar biasa. Lapar gak dia rasakan, sakit gak dia rasakan. Kenapa? Cinta sudah mengenyangkan hatinya. Berapa? Saya kan bekas dulu puisinya, saya sudah bikin puisi tuh. Nanti saya bikinkan puisi deh, khusus untuk ibu-ibu pesona alam. Pesona alam, perempuan judes cerewet rapi. Begitu diangkat Nabi dijemput, Buruk disiapkan. Maka dulu kan di Masjidil Haram ada tiang bekas ngikat Buruk, sekarang udah dibongkar kan. Nah begitu setelah itu Nabi dibawa ke Zamzam, dibuka dadanya, disuci hatinya, dibersihkan kotoran hatinya, ditutup lagi, baru akan naik Buruk menuju Masjidil Aqsa Palestina. Ketika mau naik, namanya Buruk kesengsem rindu sudah lama, tiba-tiba orang yang dirindui ada di depan mata, kan grogi. Ibu punya suami mau berangkat ke Jakarta, ngomong ke ibu, Neng, Aa mau ke Jakarta 1 minggu, sabar ya, ada tugas. Iya sih. Berangkatlah Senin suaminya ke Jakarta. Ternyata di Jakarta pekerjaan selesai cuma 4 hari, nggak seminggu sudah selesai. Si suaminya pulang sambil memberikan surprise kejutan, nggak kasih kabar. Ibu lagi nyapu depan rumah, begitu suaminya datang, itu assalamualaikum, kata suaminya. Ibunya kaget, orang yang dirindukan datang tiba-tiba. Siapa yang nggak kaget? Paling bahasa kematangan kene. Assalamualaikum, ije dewek. Jere saminggu, kau tang dina wis balik, ije siram. Benar nggak? Buruk ribuan tahun pengen ketemu Rasul, sekarang dipertemukan. Siapa yang nggak grogi? Orang yang dirindukan ada di depan mata. Silakan Nabi, kata Jibril, kau naiki Buruk. Berhubung saking senangnya Buruk, dia grogi bergerak saking senangnya. Ya malaikat Jibril kan rada emosi. Buruk, nggak malu kamu? Ini Nabi Muhammad mau naik kamu, kira dicoba-coba. Bergerak naiknya susah, nanti kalau sudah naik baru kau bergerak. Buruk, mari kita pahami bersama.
Gak usah saya jelaskan, sudah paham. Naiklah Nabi ke malaikat Jibril, Mikail berangkat terus. Baru kemudian Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga, li'ijazil kufar, tujuan Isra Mi'raj sebabnya untuk melemahkan dalil-dalil orang kafir. Karena begitu Nabi turun dari langit bawa partu sholat 5, wudhunya juga diajarkan malaikat Jibril. Jadi kalau ada nanti orang mengatakan mari kita kembali kepada Quran dan hadis, maaf telat. Saya tanya rukun wudhu ada berapa? Halo? Mana Pak RT tuh? Pengajiannya wajib, ini harus sholat alikmat di sini, pengajian mingguan untuk rukun-rukun sholat. Atau ibu-ibu di sana alam, tolong bareng anak boleh pengajian di sekitar Pematang banyak. Majelis taklim anu, mustalif anu, isi ikut semua gratis, nggak bayar. Biar tahu rukun wudhu. Saya tanya rukun wudhu ada berapa? Kang Webe ada 6. Yang dalam Quran cuma ada 4. Yang satu sunnah dari hadis, yang ke-6 terakhir itu 1 dari alim ulama. Niat dari hadis, yang 4 muka, sirah, tangan, kaki itu di Quran. Tapi yang ke-6 tartib dari alim ulama. Jadi kalau orang mengatakan mari kita kembali kepada Quran dan hadis, cuma ada 4 wujud dalam Al-Quran. Jangan ikut-ikut orang itu, apalagi yang ngajak-ngajak keja. Bela agama. Kalau bela ulama, orang persona datang ke rumah kiai, tanyain istrinya punya beras apa tidak, kasih beras, namanya bela ulama, biar ngajar-ngajinya kuat. Benar. Kalau ada persona alam ikut-ikutan demo ke jalan, awas saya ngalang-alangan. Kecuali demo ke suami, nambah-tambahan penghasilan boleh. Terakhir akan diberikan sholat 5 waktu. Asalnya 50 jadi 5. Untung nggak jadi 50. Wong 5 saja kedodoran. Apa kamu sholat penuh tiap subuh? Jarang berarti kan suami engkau. Bu, penuhin pagi-pagi bang sebelum berangkat kerja, subuh dulu, ini jam 4 bangun dong. Sehebat-hebatnya perempuan jam 4 subuh sudah bangun, sudah masak air, kopi sudah di samping sang suami, bangunkan suami dengan ucapan rasa cinta. Bangun jam 4, kopi sudah ada. Masih ngantuk mas, semalam kan 2 kali kita. Sudahlah, kopi dulu biar seger. Ngopi, selesai ngopi, nih 4/4 udah mandi sana, nih sarungnya, nih anduknya beres, nih baju kokonya, nih kopiahnya. Sana berangkat, baju seragam pakai dulu, habis mandi masuk kamu sholat, biar sholat pulang aku siapkan sarapan untukmu. Tak pernah aku temukan perempuan yang model begitu. Bareng-bareng bangun jam 6:30. Halo, bener begitu bu? Orang? Oh jam 1 juga, jam 8 juga. Ya bu? Bu, sholat 5. Banyak sering ada nyanyian kalau di pengajian majelis taklim. Rukun sholat itu seperti jadi qasidah. Niat takbir ngadeg maca Fatihah, rukun tumanina, i'tidal tumanina, sujud tumanina, lunggu tumanina, lunggu awal tahiyat, selawat Nabi tertib
ala awe salam ingkang dingin. Itu bahasa pematang, biar pinter gak apa-apa, biar bisa. Niat takbir. Logo akhir selawat nabi tartib mualan awe salam ingkang dingin. Itu rukun-rukun sholat yang dikarang oleh para alim ulama zaman dulu agar memudahkan kepada anak cucunya menghafal rukun sholat. Niat harus bagaimana, posisi berdiri harus bagaimana, baca takbir harus bagaimana, Fatihah harus bagaimana. Maka ini butuh belajar. Kalau belajar, walaupun sholatnya belum benar, Allah ampuni. Maka saya wasiat titip musola Al-Hikmat adakan pengajian khusus tentang fikih ibadah sehari-hari seminggu sekali. Yang ngajar ustaz-ustaz di Pematang banyak. Nggak usah ngajar-ngajar jihad kejauhan, nggak usah ngajar-ngajar bela-bela agama kejauhan. Rukun sholat penting. Siap ya? Mau jadi penggeraknya? Mau? Ada pengajian hari apa di sini? Jumat pagi, Jumat malam, Jumat sore. Ngajarnya apa? Fikih bukan? Ibadah sholat, tentang wudhu, tentang haid, tentang nifas, tentang wiladah, tentang tolak, tentang rujuk, tentang jual beli. Ini ajarkan di lingkungan. Kalau tidak diajarkan, ustadznya dosa besar. Ayo, silakan. Kalau nggak ada bergilir, siapa banyak dari ujung sampai ujung. Pematang ini gudang. Pematang ini banyak santri, banyak ustad. Makanya kalau ada ustad yang nggak benar bertengkar, lapor ke saya. Tak pentung sekarang. Ngerebutin apa sih? Janji Bu ya? Diisi dengan acara pengajian usul ibadah. Niat takbir ngadeg macam Fatihah. Jadi kuncinya keberhasilan, saya belum baca tema ukhuwah Islamiyah sebagai pemersatu bangsa dengan mengharap rahmat dan ridho Allah. Kita ini beda-beda dari berbagai macam asal daerah, tapi ketika kumpul di Pesona, kumpul di Pematang, kita adalah satu saudara. Insya jangan bedakan warna kulit, jangan bedakan penampilan, jangan bedakan bahasa, adat, budaya. Itu keberagaman yang disatukan dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia. Mudah-mudahan kita semua dapat rahmat dari Allah. Saya tidak bisa panjang lebar karena kondisi yang tidak mengizinkan. Sebetulnya hari ini saya ada pengajian anak-anak mahasiswa Tirta, tapi karena yang datang dari Pesona Alam, mereka yang saya undur minggu depan. Pesona saya dahulukan, sing tekan Muhibbi Kisan. Ternyata Muhibbi itu masih satu apa ya, buyut dengan saya. Kakek beliau dengan kakek saya itu kakak adik. Baru tahu sekarang saya. Kalau tahu dari dulu saya ditanya duitnya. Untung tahu ke belakangan. Jadi mudah-mudahan ibu bapak semuanya diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Musola Al-Hikmat jadi makmur, lingkungan perumahan Pesona Alam jadi barokah, ibu-ibunya diberikan anak cucu yang soleh dan solehah. Mudah-mudahan semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Jangan bubar dulu kalau belum ditutup dengan doa, biar barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.